Ya, oke. Tiga, dua, satu. Izin, kalau yang hasil mediasi atau pertemuan dengan Pak Lura di dalam bagaimana? Ya. Ya, oke, terima kasih banyak teman-teman media. Jadi hari ini kami tidak mediasi, tapi kami adakan klarifikasi dan konfirmasi ke pihak Lurah Telung Panua, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Jadi ada beberapa hal yang tadi yang kami pertanyakan kepada beliau selaku pejabat pemerintah setempat. Alhamdulillah kami mengapresiasi apa yang menjadi pelayanan dari teman-teman pihak kelurahan Telung Panua, Kecamatan Supa. Dari awal kami datang sampai hari ini pun kami datang, alhamdulillah beliau Pak Lurah beserta seluruh staf jajarannya itu menyambut kami dengan hangat, secara humanis, secara betul-betul berkualitas. Nah, tapi saya selaku kuasa hukum daripada Ibu Farida hanya ingin menyampaikan dan mempertegas lagi terkait adanya konflik yang terjadi di atas objek lahan milik klien kami, yang dimana yang kami telah ketemukan ada beberapa perbedaan. Nah, yang pertama adalah adanya muncul surat daftar wajib pajak di atas objek yang sama, ya, yang telah kami telah periksa itu ada perbedaan di mana satu lokasi Bu Farida ini mendudukkan itu wilayahnya di Lembah Harapan Bu Farida, ya. Lembah Harapan itu berbatasan langsung dengan Parepare dengan Pinrang, ya. Nah, terus di satu sisi lain objek yang Lambolong ini yang terlapor oleh Bu Farida itu juga mengklaim objek yang selama puluhan tahun Bu Farida kuasai. Nah, yang irosnya lagi telah muncul sertifikat di atas objek milik klien kami, ya. Nah, dari penelusuran saya dengan rekan-rekan media kemarin itu kami mendapatkan beberapa temuan, diantaranya informasi dari kepala dusun yang menjelaskan kepada saya bahwa kalau objek Pak Lambolong ini itu berada di wilayah perbatasan antara Parepare dengan Sidrap. Sedangkan itu berada di blok 013. Nah, kalau Bu Farida itu berada di blok 012 yang beralamat domisili itu di wilayah Lembah Harapan, perbatasan antara Parepare dengan Pinrang. Nah, itu. Nah, tadi ini saya bicara sharing dengan Pak Lurah itu terkait adanya tadi yang muncul tadi. Nah, itu Pak Lurah pun juga tadi menyampaikan bahwa sudah benar itu bahwa yang kami ketahui menurut bahasa Pak Lurah bahwa objek Pak Lambolong itu berada di wilayah perbatasan Sidrap dan Parepare. Nah, itu. Sedangkan Bu Farida itu berada di wilayah Parepare dengan Pinrang di daerah wilayah Lembah Harapan Bu Farida, ya. Nah, itu. Nah, inilah yang mendasari saya untuk datang kembali kemari untuk mencocokkan data itu sehingga apa yang tadi Pak Lurah sampaikan itu menjadi rekomendasi atau referensi kami untuk melanjutkan ini persoalan untuk tentunya bahwa jangan lagi ada pembohongan publik, jangan ada lagi ini maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat yang tentunya memang sebelumnya sudah berada di wilayah itu. Nah, seperti itu teman-teman media. Nanti sekali lagi, untuk pihak Ibu Farida dan ini Lambolong, apakah memang terdaftar di kelurahan? Ya, nah, oke. Saya ingin jelaskan kembali bahwa di awal kedatangan saya di kantor kelurahan ini, saya sudah mengecek, memeriksa, yang alhamdulillah langsung saya dilayani oleh Bapak Seklur. Itu saya diperlihatkan itu daftar himpunan kedatangan pajak yang di dalam daftar itu sempat saya foto, ada kami punya simpan itu tidak menunjukkan dan tidak memperlihatkan, ya, dan tidak terdaftar maupun tercatat atas nama Lambolong, ya, di dalam daftar himpunan ketetapan pajak. Namun yang ada adalah daftar nama milik klien kami, Farida Ambotan. Nah, itu. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan saya buat saya, kenapa ada dua wajib pajak di atas objek yang sama. Nah, saya mencoba menghubungkan bahwa berarti kalau di atas objek itu ada namanya wajib pajak Lambolong, tentu juga ada di HKP. Tapi lagi-lagi ini tidak ada.
kalau ada Bu Farida, contoh ya, misalnya Lambolong mengklaim bahwa dia juga ada di atas itu, tentu di daerah kita juga ada. Ini tidak ada. Berarti kami menduga kuat Lambolong ini mungkin saja objeknya itu tidak berada di terdaftar di Kelurahan Teluk Banua, tetapi ada di tempat lain. Nah, inilah yang kita mau luruskan sehingga pihak kelurahan ini tidak menjadi batu sandungan. Saya pribadi tidak membela kelurahan, tidak, tetapi saya hanya mencoba untuk meluruskan persoalan sehingga pihak pemerintah setempat ini jangan dijadikan bumper untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Nah, ini yang ingin saya luruskan. Izin teman-teman. tambahan sedikit Pak. Mohon dijelaskan kohir persilnya supaya barangkali untuk memperjelas ke pemberitaan tim media. Ya. Silakan. Jadi begini teman-teman, saya sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi Polres di hari kedua saya datang di Pindrang. Saya diperlihatkan oleh pihak Polres itu sertifikat milik Lambolong itu sudah jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Pertama, yang menjadi tolak ukur saya di sertifikat milik Lambolong itu, setelah saya juga cross check di BPN itu tidak ada tervalidasi dalam artian ada tanda barcode. Ini kami ada. Ini ada. Itu. Ya kan? Nah, kami mencoba mengkombinasi apa yang kami temukan di Polres, lalu kemudian kami ke BPN. BPN ini yang kami temui waktu itu Pak Reza ya, Pak Reza dengan satu lagi, dia mengatakan ini kalau sudah terbakut begini, Pak, ini sudah resmi dan ini sah. Lalu saya pertanyakan, kenapa ada muncul sertifikat di atas lahan milik klien saya? Yang mana Pak itu? Kami sudah kirimkan datanya, nomornya ada semua. Gitu. Jadi lagi-lagi kami menduga kuat bahwa ada pihak-pihak yang mencoba ingin mencaplok tanah milik klien kami yang dengan cara yang tidak bermoralitas. Kenapa saya katakan? Bukti bahwa sebelumnya ini objek ini tidak pernah ada persoalan hukum. Tidak ada. Di mana Latte yang dahulu beliau pekerjakan itu di masa hidupnya tidak ada yang berani mengorek-korek. Nanti setelah Latte ini meninggal, barulah kemudian bermunculanlah polemik dilema perkara dalam lokasi milik klien saya. Artinya, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa saya menduga kuat ada memang pihak-pihak yang mencoba ingin menghilangkan hak seseorang di sini, termasuk klien saya. Inilah yang kami mau luruskan. Sama juga kemarin saya sampaikan sama pihak Polres. Tolong ini perbaiki. Ingat, tidak ada yang kebal hukum, Pak. Ya, tidak ada yang kebal hukum. Penyidik pun kami bisa proses. Ada jalurnya. Siapapun yang mencoba memainkan, mengaburkan data ke masyarakat, kami akan proses hukum dan kami akan kejar sampai kemanapun. Itu karena kenapa? Kasihan masyarakat. Masyarakat ini sudah data dimana ada. Ambotang dulu ini kan memang yang buka lahan itu. Ini berdasarkan daripada apa keterangan klien saya. Dan kami sudah meng-cross check dan itu benar. Kami bukan membela siapa-siapa di sini. Kami hanya meluruskan persoalan supaya ini terang benderang, seterang cahaya. Nah, seperti itu, teman-teman. Langkah apa yang diambil oleh Pak Lurah terkait dalam satu objek ada 2 surat yang terbit? Ya, jadi tadi teman-teman mendengar sendiri bahwa Pak Lurah akan berkoordinasi dulu dengan kepala lingkungannya. Karena saya minta, mohon saya dibuatkan berita acara terkait tadi ini status daripada kedudukan objek lahan milik klien saya Bu Farida maupun Lambolong. Itu. Untuk harapannya sendiri Pak Lawyer terhadap Pak Lurah. Harapan saya, insya Allah, saya hanya menyampaikan kepada beliau bahwa ingat, selama kita masih pejabat, maka mari kita menggunakan jabatan kita itu sebaik-baik mungkin. Ingat, sebaik-baik manusia, Allah berfirman di situ, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Bukan bermanfaat untuk membela yang zolim, bukan bermanfaat untuk membela yang salah, tidak. Mari kita luruskan fakta-fakta. Ihdinas siratal mustaqim. Bergeraklah ke jalan lurus. Itu saja. Tidak usah, jabatan itu sementara. Tapi kalau jabatan itu kita manfaatkan selama kita menjabat dan melahirkan kebaikan, manfaat yang luar biasa insya Allah. Sekalipun kita di mana pensiun seperti apapun, tetap masyarakat pasti kenang kita. Kenapa? Karena kebaikan kita, kebijakan kita. Itulah dia katakan manusia yang bermanfaat. Seperti itu, teman-teman. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Oke, makasih banyak.